Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini adalah tentang fakta pendataan honorer non-ASN di aplikasi pendataan honorer BKN. Nah, apa kira-kira fakta ini Bapak Ibu? Ini adalah suatu hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang telah melakukan pendataan lewat aplikasi pendataan honorer non-ASN. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Katanya ada 4 fakta penataan non-ASN atau tenaga honorer 2022. Ada soal pengangkatan P3K tanpa seleksi, artinya disinggung atau dibahas tentang pengangkatan P3K tanpa seleksi. Nah, benarkah atau tidak? Ikuti terus informasinya. Pendataan tenaga non-ASN atau pegawai honorer kembali dilakukan. Jadi sedikit penjelasan di sini Bapak Ibu. Kalau dulu pada tahun 2005 ada pendataan tenaga non-ASN yang tujuannya adalah untuk pengangkatan menjadi ASN atau PNS, dan di tahun 2022 ini dilakukan kembali pendataan non-ASN yang tujuannya adalah untuk memetakan jumlah pegawai yang ada di seluruh instansi pemerintah. Juga ditegaskan bahwa untuk tahun 2022 bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Hal itu dilakukan sebagaimana Surat Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor sekian tanggal 22 Juli 2022. Surat tersebut perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dalam surat tersebut menindaklanjuti Surat Menteri Pan-RB nomor B-185-M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022. Surat itu terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Berikut ada 5 fakta penataan non-ASN atau pegawai honorer 2022 yang berhasil dirangkum di insultank.com untuk Bapak Ibu. Pertama, perjelas status dan karir. Dengan penataan non-ASN atau tenaga honorer untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Bahkan guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, pemetaan pegawai non-ASN atau honorer. Pendataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer memiliki tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. 3. Ikut seleksi P3K maupun CPNS. Setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, berstatus THK2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung
yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. 4. Diangkat jadi P3K. Dalam hal ini pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2. Dalam pasal tersebut disebut bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang fakta pendataan non-ASN melalui aplikasi pendataan honorer BKN. Demikian informasinya, semoga hal ini menjadi satu informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.